Ya, balik lagi sama kita di Bincang Santai Politik. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih peranan semua aspek dalam pemilihan kepala daerah, terutama di Kota Medan. Kali ini kita sudah berbarengan dengan co-host kita, Mujahidin, Bang Mujahidin, yang beliau juga seorang akademisi visi bungsu, dan ada abang dari kita yang kita hormati, Bang Dadan sebagai pengamat sosial politik. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana sih pilkada yang nanti akan kita adakan di 27 November gitu ya Bang ya. Iya, ini sekarang udah masuk tahap kampanye. Tahap kampanye. Nah, kayaknya kita harus mengkerucutin nih Bang. Kita harus mengambil tema pilkada serentak dan bekas luka pilpres Iya, yang kemarin, di mana Jadi apa namanya, masih ada sisa-sisa luka. masih ada sisa luka. Bekas luka itu masih tersirat gitu kan, antara 01 dan 02 gitu ya Bang. Nah, memang kan Bang, pokok materi kita yang akan kita kulitin lah kita bilang di sini ya, itu gimana mulai dari jarak waktu pelaksanaan antara pilpres dan pilkada yang bisa kita bilang sudah dekat. Terus kira-kira apakah ada risikonya, risiko terhadap sosial atau di bagian politiknya. Kemudian apakah ada perubahan peta koalisi nasional terkait pilkada, apakah juga pilkada menjadi ruang bagi kue bagi para penguasa. Dan yang kita tahu memang Medan tanpa incumbent, Bang. Ya. Itu efek dari, bisa jadi itu efek dari ruang koalisi yang berubah, ya kan, dinamika politik nasional yang berubah. Jangan-jangan itu bagian dari bagi-bagi kue pasca pilpres kan. Nah, kira-kira masihkah kita bisa itu berharap kepada keberlanjutan pembangunan saat ini? Kalau misalnya dari kacamata Bang Dadang, itu gimana sih tentang pilkada Kota Medan ini? Iya, tentu kita berkaca dulu pada Bobi ya, sebagai wali kota Medan, dan Pak Aulia, wakil yang sudah 5 tahun bekerja, dan mereka kan harapannya ingin memberi pembangunan yang berarti lah di awal-awal itu kepada masyarakat Sumatera Utara. Apalagi digadang-gadang pada saat itu Bobi ini menantu presiden, kemudian akan banyak hubungan dengan kementerian, secara otomatis juga mereka punya kekuatan untuk menurunkan proyek-proyek nasional di Medan dan seterusnya, termasuk PR-PR klasik di Medan, banjir, macet, kumuh dan seterusnya. Nah, apakah pembangunan ini akan, dengan pertanyaan tadi, akan berlanjut atau dijamin adanya keberlanjutan dari apa yang ada gitu? Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, saya mohon maaf tapi di tengah-tengah masyarakat kita di Kota Medan sebetulnya tidak atau belum ada yang menonjol dari pembangunan selama 5 tahun terakhir. Kita tidak melihat misalnya ada sesuatu yang mewah dalam konteks pembangunan. Katakanlah misalnya PR banjir kita selesai misalnya, ternyata juga belum. PR macet kita juga belum. Drainase kita lihat di berbagai sudut di Medan juga masih kelihatan. Belum lagi soal kekumuhan kita juga. PR-PR klasik ini masih muncul terus, ditambah juga dengan banyak harapan-harapan kualitatifnya ya. Pelayanan publik misalnya. Orang butuh berusaha yang mudah, kemudian pelayanan administrasi juga masih banyak kendala di tengah masyarakat, adminduk lah, terutama administrasi kependudukan. Kesehatan juga ya, digadang-gadang kan kesehatan ini menjadi ujung tombak sebetulnya dalam pelayanan sekarang ini, karena pakai KTP katanya bisa langsung berobat. Pendidikan juga saya kira tidak juga bisa dikatakan menonjol. Jadi yang mau dilanjutkan apanya? Kalau banyak PR yang belum selesai, saya kira ya wali kota terpilih tentu akan menerima keberlanjutan dari apa yang ada sekarang.
Jadi dengan pertanyaan kita, apakah wali kota nanti akan menjadi keberlanjutan dari apa yang ada sekarang? Rasanya sekarang ini calon-calon wali kota ini, kalau menurut saya itu punya tagline yang jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bobi. Saya contoh misalnya Riko Aas ya, kalau nggak salah kan tagline-nya peradaban ya, peradaban gemilang. Ya. Kalau nggak salah dia mengusung itu. Kalau Bobi kan tagline-nya kolaborasi. Nah, jadi banyak juga si bupati, wali kota di berbagai bertuah ya. Riko bertuah. Riko bertuah. Bertuah. Kemudian kalau Pak Prof Rida juga nggak begitu nyambung dengan apa yang 5 tahun di kolaborasi. Hidayatullah, ya Serido juga demikian. Jadi ketiga-tiganya sebetulnya secara tidak langsung memutus apa yang menjadi tagline selama ini digunakan oleh Bobi gitu. Jadi tagline kolaborasi yang dibangun 5 tahun oleh pemerintahan lama Bobi Nasution dan Aulia itu justru terputus, kita lihat terputus di pilkada edisi kali ini ya, dengan tagline yang dari tagline aja udah nampak terputus, kira-kira gitu mau Betul. Bang Dadang bilang. Saya lihat di satu kota betul-betul ada satu calon wali kota menggunakan kata-kata kolaborasi. Mungkin ada lebih dari 2 calon di Sumut ini. Iya, Sumut ini. Itu pakai tagline yang sama. Itu kan sesuatu yang kira-kira ingin dilanjutkan kolaborasi juga oleh mereka dari apa yang dilakukan oleh sebelumnya Bobi sebelumnya kan gitu. Tapi apakah itu motifnya juga politis supaya mereka bisa saling dukung? Tapi dalam konteks pembangunan untuk Medan memang tidak terjadi itu. Tiga-tiganya tidak mengusung ide gagasan itu. Belum lagi kalau kita lihat apa yang dimaknai dengan kolaborasi itu sendiri. Iya. Karena kolaborasi ini kan jarang orang bisa secara belak-belakan mengomentari sebetulnya kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi itu apa sih sebenarnya? Makna dari kolaborasi itu banyak ngambang gitu ya Pak. Karena secara, kalau kita lihat secara praktis maupun konseptual, 5 tahun ini juga kita nggak nemu kolaborasinya itu seperti apa. Nah itu dia. Kalau secara akademis ya, kita kan di kampus, kolaborasi itu adalah makna bahwa ada yang disebut dengan triple helix dulu. Iya, triple helix. Jadi orang mau membangun itu harus kerjasama 3 pihak. Iya, triple helix. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Yes. Tapi sekarang itu ternyata tidak cukup. Banyak konsep-konsep di dunia akhirnya menggunakan pentahelix. 5 sisi, 5 kekuatan. Sebelum penta itu ada 4 ya, Iya. 4 baru penta. Betul. Ya, betul. Nah sekarang kan yang di penta kita. Iya, Di penta itu berarti pemerintah, masyarakat dan bisnis ditambah 2 lagi, pers dan perguruan tinggi. Iya, pers ya, perguruan tinggi. Karena itulah 5 pilar kita. Nah apakah 5 ini pentahelixnya di kota Medan ini Secara kolaboratif udah diikut sertakan. betul-betul gitu ya. diikut sertakan enggak? Karena kalau triple itu kan masyarakatnya masih civil society-nya belum dipecah ya. Betul. Ini kan dari masyarakat persnya udah dikeluarin, Betul. perguruan tingginya udah dikeluarin Iya. kan. Nah sekarang ditanya apakah sudah melibatkan perguruan tinggi, Betul. misalnya dalam kasus-kasus kebijakan parkir, Betul. apakah ada seperti kajian awal Betul. dalam pembuatan Betul. ya Dan mungkin secara prosedural udah dilakukan, tapi kan mungkin ya kita tahu lah nggak terlalu. bila perlu Bang Muja misalnya ditanya ke masyarakat, mereka setuju nggak dengan kebijakan itu gitu, dilibatin dalam juga. kasus itu ya, dalam Iya. kasus itu ya. Tanya aja masyarakat, ya kan? Undang mereka. Kan banyak kelompok-kelompok masyarakat yang bisa merepresentasi kehidupan sosial di Kota Medan ini gitu. Sehingga begitu satu kebijakan diputuskan, sebetulnya itu kolaborasi. Jadi sudah nggak ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Lampu pocong nggak akan jadi masalah sebetulnya kalau betul kolaborasi itu terjadi gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Ya dalam konteks 5 tahun inilah ya. Iya, 5 tahun ini. iya. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Bang Dadang sendiri nih Bang,
dalam 5 tahun kepemimpinan Bobi Nasution lah kita bilangnya, apa sih yang patut dibanggakan Bang? Ya karena kan gini Bang, maksudnya dalam sebelum kita Mengarah ke situ. mengarah ke situ ya, karena kan bagaimanapun ya, karena kan apa yang akan terjadi di masa depan itu adalah hari ini misalnya. Iya, dampaknya. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah bagian dari masa lalu proses kan. Nah kita kan mau baca medan ke depan ini. Jadi kan tugas kita dalam membangun wacana publik ini kan untuk memberikan semacam pikiran-pikiran tentang medan ke depan ini kayak apa. Nah tadi kan Bang Akbar nanya kira-kira apa yang bisa, hal yang positif yang bisa dibawa untuk ke depan itu. Ya kalau kita lihat satu hal yang membanggakan dari Bobi ini adalah keberanian sebagai pemerintah ya. Itu saya betul-betul shock di awal kepemimpinan Bobi itu ketika Bobi ini bisa membuat keputusan yang sebetulnya sulit dilakukan. Pertama misalnya, para budayawan itu dan koalisi masyarakat sipil itu kan berkali-kali meminta membersihkan lapangan merdeka dari pebisnis. Karena itu nggak boleh. Itu ruangan publik, tidak boleh pemerintah mengatasnamakan dirinya. Karena itu juga sudahlah itu ruang publik, tapi itu juga cagar sekarang ini. Dan hari ini itu bisa dilakukan oleh Bobi. Saya nggak tahu kalau wali kota yang lain bisa nggak gitu. Tapi di Bobi itu selesai. Jadi karena itu udah sebelum-sebelumnya juga nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Nah itu jadi PR ke depan bagi calon wali kota ya. Keberanian seperti itu. Keberanian seperti itu. Calon wali kota Medan harus punya semacam FUM yang berani seperti Persis. Bobi. Termasuk menghentikan bangunan yang ditempelkan di apa? Plaza Center Point ya. Bukan di kota tua itu. Iya, Karena ada bangunan yang iya. akhirnya dirubuhkan itu sama Bobi di awal-awal itu. Termasuk menghentikan Center Point ya. Iya sempat Karena tidak operasional bayar. berarti bayar. Dan walaupun pada akhirnya udah tuntas lah itu ya. Iya. Tapi itu keberanian menurut saya. Dan itu nggak nampak di Nggak bisa. belum nampak di 3 paslon ini ya. Tidak nampak, tidak kelihatan. Nah itu menurut Bang Sekuat Danang apa, kira-kira ini kan kita kan tahu bahwa itu ada juga irisan kekuasaan politik nasional dalam konteks apa sekarang paslon yang ada sekarang ini memungkinkan nggak teknis-teknis keberanian itu bisa muncul? Saya nggak melihat karena lepas dari Bobi adalah menantu, tapi kebijakan-kebijakan untuk sesuatu yang urgensi harus diambil cepat dan berani itu akan sulit bisa berlanjut di masa yang akan datang. Apalagi kalau tidak ditemani tadi itu ya. Iya. Yang tiga-tiga ini kan mertuanya nggak presiden pula kan. Berarti hal yang dilakukan tuh karena dia menantu presiden gitu. Iya, jadi dia punya kekuatan itu dan memang itu. Tapi itu bagian dari apa loh? 5 tahun yang lalu itu bagian dari penguatan alasan orang kenapa memilih beliau itu. Betul, karena persis. diharapkan pertama bisa membawa banyak pekerjaan infrastrukturnya. Iya, Turun dana dari atas. Kemudian menyelesaikan problem-problem seperti yang nggak bisa diselesaikan dan itu memang termasuk yang bisa clear ya selesai. Clear. Dalam konteks bahwa kita membangun infrastruktur saat ini walaupun ada beberapa yang belum selesai. Beberapa kasus itu tegas dalam ada punya keberanian lah ya, punya keberanian untuk dan itu nggak bisa dilakukan oleh banyak pihak. Ya. Menarik. Nah sekarang kita mau lihat ini lah Bang soal ini kan pasca pilpres kan pilkada dekat, pilpres, pileg. Masyarakat kan kemarin kan terkonsepsi, terkotak, terkategoris, terklasifikasi dalam tiga paslon. Nah sekarang itu kan di pilkada dia udah bias itu Bang. Udah bias dia kan. Kira-kira nih Abang prediksi luka karena kan itu kan macam manapun kan menyisakan semacam kekecewaan. Ada partai yang dulu didukung dipilih tiba-tiba sekarang dianggap masuk dalam suatu koalisi besar. Kira-kira
luka itu masih ada nggak di pilkada itu? Atau ini udah karena tipikal masyarakat kita kan gampang juga cepat lupa, atau masih luka itu macam mana nih? Udah terobatin atau baik luka dari masyarakatnya maupun dari kelompok-kelompok politisinya itu sendiri? Kalau saya lihat, kalau itu disebut luka karena tidak sesuai, mungkin banyak goresan hati pada saat itu ya, yang tergores dengan realitas Februari kemarin, Pileg dan Pilpres kemarin. Rasanya hari ini itu masih banyak yang berlanjut. Jadi orang atau pemilih kita tidak serta-merta bisa tiba-tiba dia kehilangan rasa sakit yang sebelumnya di Februari itu. Kalau menurut saya itu masih terjadi sampai hari ini. Banyak kelompok yang sama sekali sudah patah arang terhadap kubu Pilpres kemarin 02 ini. Jadi mereka mengikuti sekarang lawannya. Jadi kalau 02 memilih calon si A, berarti mereka harus di B. Nah, gitu. Kalau itu masih terjadi kalau menurut saya. Di Medan ya? Iya, di Medan sampai sekarang. Jadi kelompok-kelompok itu masih tetap eksis untuk menyuarakan perbedaan mereka. Nah itu. Di kalangan politisi bagaimana Bang? Kalau Abang lihat, di kalangan elit politiknya lah. Walaupun kita tahu elit politik itu kan lebih cepat mencair ya. Betul. Lebih cepat mencair dalam banyak hal. Tapi kan mereka juga beberapa yang terlibat ini kan dalam, misalnya kita sebut dalam tim-tim sukses itu kan juga bukan mantan ya, orang yang terpilih sebagai legislatif misalnya di tingkat kota dan lain sebagainya. Yang dulu mengkampanyekan bisa jadi kelompok yang berbeda kan. Itu bagaimana tuh penerimaan dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu itu semua mencair lah ya. Kalau kita lihat di Medan ini memang betul-betul pragmatis, elit ini tinggi ya, tinggi. Ada bupati, ya pilihlah saya calon bupati itu. Tapi presidennya silakan, gitu. Padahal dia punya demarkasi juga gitu. Karena bupati ini kan sudah ada tandemnya di Pilpresnya sudah ada. Di Medan, di Sumut itu banyak kejadian tidak seperti itu juga. Banyak para politisi yang penting dirinya terpilih. Soal Pilpres beda pilihan nggak ada masalah sama mereka. Dalam kasus pencalekan kemarin ya. Iya. Pilkada juga begitu. Tidak serta-merta juga orang harus begini-begini gitu. Jadi di kabupaten kota ini kita bisa dapati politisi-politisi, calon-calon yang lebih pragmatis, lebih terbuka. Yang penting bagi mereka adalah kepentingan mereka untuk di satu kabupaten atau kota. Soal pilpresnya atau pilegnya, pilgubnya itu mereka serahkan kepada pilihan masing-masing pemilih. Itu ada kami lihat di beberapa kabupaten seperti itu. Jadi dia tidak serta-merta harus, kalau pilih saya harus tandemnya harus ini di pilgubnya gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah masih menyisakan luka, iya, kan perasaan. kalau di tingkat elit sebetulnya lebih cair. Di masyarakat yang masih. Di masyarakat yang masih terjadi. Kuat iya. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena para politisi ini tidak menggunakan kata hatinya. Dia menggunakan dompetnya gitu. Kalau dompetnya kira-kira tipis ya nggak peduli mereka kata hatinya mau apa gitu. Sementara masyarakat itu udah nggak berpikir dompet lagi. Mereka nggak pikir uang apa semua. Yang mereka pikirkan adalah ini nggak cocok sama kami. Kata hati mereka itu masih mereka ikuti. Karena itu mereka belum, kata Bang Muja tadi, belum hilang sakit itu gitu. Luka lama itu. Jadi misalnya siapa yang merepresentasi 02 bagi mereka itu bukan pilihan sekarang gitu. Nah di kelompok-kelompok masyarakat itu masih terjadi di Kota Medan sekarang ini. Walaupun misalnya mereka kan misalnya di 01 kelompok Anies. Padahal calon sekarang ini kan ada PKS, ada PDIP koalisi Kim, ada PDIP kan gitu. PDIP. Mungkin PDIP ini juga nggak cocok sama mereka. Tapi karena pilihan-pilihan tadi itu yang pasti jangan dari 02 ya sudah mereka sudah tinggal punya pilihan yang sempit gitu.
tidak mereka permasalahkan lagi PDIP-nya gitu. Dalam bayangan abang lah, dalam bayangan abang, kira-kira prediksi abang nanti ke depan di 27 November ya, 27. Angka partisipasi politiknya gimana? Karena masih pertama kan kita ini hiruk pikuk ini bang. Ya, kalau kita tengok wacana publik berapa hari ini kita pasti tersorot ke Kartanegara misalnya kan, pemanggilan menteri dan lain sebagainya. Nah ini dalam tahapan yang sama di kehidupan sehari-hari kita yang dekat, kita sedang menikmatin kampanye politik di Medan, di kabupaten lain misalnya, kemudian ada gubernur lagi. Jadi hampir setahun ini diskurs politiknya kan kuat. Kira itu akan habis itu ada sisa-sisa yang dari pilpres. Kira-kira partisipasi publiknya itu bagaimana? Apakah mengalami penurunan atau cenderung seperti apa kira-kira menurut abang lah? Iya. Ini harus pelan-pelan juga ini ya, partisipasi ini ya. Kalau kita lihat pengalaman kita, Medan ini adalah kota yang pernah tingkat partisipasinya terkecil di seluruh Indonesia. Pernah, betul. 27% ya? Iya, pernah. Masa Pohan ya? Iya, pernah. Nah, waktu itu Rampo, Ramadan Pohan itu kalah. Di situ 27%. Kita mendapati masyarakat Medan ini nggak peduli sama sekali dengan pilkada kota Medan. Kalau nggak salah yang terpilih waktu itu Julmi Eldin ya? Iya kan? Melawan Ramadan Pohan kan? Iya, Julmi Eldin, pilkada Julmi Eldin terakhir lah ya. Iya. Sebelum COVID, pilkada sebelum COVID itu ya. Itu satu pengalaman kita. Artinya masyarakat Medan ini punya pengalaman seperti itu. Yang kedua, Pilpres kemarin dan Pileg itu juga mencatatkan angka partisipasi yang sangat tinggi juga di seluruh Indonesia. Ada yang mencapai 80% ke atas kita. Nah, itu rata-rata. Jadi 3 kontestasi ini yang betul-betul menarik semua pemilih ke dalam pemilu gitu. Nah, sekarang pertanyaan berat tadi itu bagaimana pilkada? Dengan calon yang ada, kalau kita bandingkan dengan pilpres, ini tentu tidak akan sebanding. Kita punya 3 calon di kota Medan, tapi pilpres juga punya 3 calon, 01, 02, 03. Daya tarik 01, 02, 03 saat pilpres tentu tidak akan sama dengan daya tarik nomor 1, 2, 3 yang ada di pilkada kota Medan. Kalau itu kita kaitkan dengan angka partisipasi, menurut saya kita pasti akan lebih rendah dari Pileg dan Pilpres kemarin. Jadi kan ada daya tarik, ada daya dorong bang, ya kan? Kadang daya tarik ini ada juga politik uang, kira-kira gitu. Itu kalau itu kita masukkan sebagai satu variabel lah. Bagaimana pendapat abang kira-kira? Ya saya setuju. Karena kan angka politik uang itu termasuk, ya itu sebut agak gila-gilaan lah, karena kan berbarengan Pilpres dan Pileg itu kan, jadi semua bersatu di situ. Setuju, kita setuju. Dari pengalaman kita survei juga membuktikan uang ini jadi faktor utama bahkan di beberapa pemilih untuk menentukan. Jadi kalau nggak ada uang mereka nggak akan milih, karena bagi mereka toh sama aja gitu. Nah, jadi itu faktor pemikat penarik pemilih salah satu yang terkuat dibanding yang lain-lain. Yang normatif misalnya ada ya programnya, kemudian latar belakangnya. Tapi secara umum kita lihat ya faktor uang kadang-kadang itu menjadi faktor dominan di dalam orang ikut memilih. Tapi pertanyaannya tadi, apakah angka partisipasi kita, bagaimana angka partisipasi? Kalau menurut saya angka partisipasi ini akan lebih rendah dibanding dengan Pilpres dan Pileg kemarin. Mungkin di bawah 70%. Artinya kalau sekarang pilkada kita di angka 70% saja itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita kurang lebih ada 1,8 juta, di angka 1,2 juta saja partisipasi pemilih di Kota Medan itu sudah tinggi, sudah luar biasa. Jadi kan ini kan gini bang, ini kan juga dalam rangka kita dan Nusantara terkini ini lah ya, dalam rangka untuk memberikan semacam advice terhadap pemerintahan kota ke depan kan.
Nah, kalau misalnya nanti terjadilah dalam 27 November itu angka partisipasi yang rendah di Pilkada Medan, kira-kira bagaimana cara kepemimpinan ke depan itu? Karena kan kalau kita sebut ada keterhubungan antara partisipasi yang rendah dengan konsolidasi publik, katanya kan agak mengalami kerepotan ini pemerintah ke depan kalau angka partisipasinya rendah, karena berarti tingkat trust terhadap government-nya itu nggak maksimal. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan dalam bentuk konsolidasi publik itu? Atau dibiarin aja, karena dalam beberapa kasus juga ya itu kan nggak diperhatikan betul oleh birokrasi pemerintahan yang baru kemudian kan. Ya, saya lebih setuju pernyataan yang terakhir. Jadi hubung kait antara partisipasi dengan legitimasi di Indonesia ini itu hampir bisa dikatakan tidak signifikan. Jadi misalnya kita dengan 15% kita menang misalnya, partisipasi 15%, artinya 65% golput, di Indonesia itu nggak berpengaruh. Bahkan sekarang saya percaya bahwa semua bupati dan wali kota sebetulnya mereka ingin kota kosong. Kalau menurut saya, Iya. tapi karena nggak memungkinkan, akhirnya mereka bertarung. Dan ada juga di beberapa kabupaten kota yang berupaya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Ada kan? enggak, betul. Kalau di Medan kemarin isunya bersempat juga mau kota kosong kan, karena ada putusan MK yang terbaru soal berapa 7% atau Betul. 4% itu akhirnya Jadi pecah tiga, harusnya bisa jadi head to head betul. atau kota kosong kemarin. Iya. Jadi Bang Muja, mereka ini nggak peduli legitimasi. Mereka butuh kemenangan dengan cepat dan bila perlu tanpa pertarungan. Fenomena apa tuh Bang? Kenapa nggak perlu lagi? Kalau kita sebut itu bagian dari proses yang panjang kan di masa lalu. Fenomena apa tuh? Ini Political kita nggak perlu legitimasi, itu fenomena apa tuh? ya kita apa namanya menghadapi satu pemilih yang sama sekali tidak punya daya kritis. Jadi pemilih kita ini pemilih yang tidak kritis. Seandainya mereka pun tidak datang ke TPS, mereka tidak bisa membuat sesuatu yang signifikan untuk memukul si pemerintahan terpilih. Jadi nggak ada Efek pukulnya. efeknya, nggak ada. Nah, kita belum bisa menegur pemerintah atau kepala daerah terpilih. Masyarakat juga belum punya pembanding yang signifikan dari kekuatan mereka. Bahkan mereka cenderung membiarkan proses ini berlalu begitu saja. Jadi kita betul-betul memiliki pemilih yang yang apolitis sebetulnya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Pemilih kita betul-betul pragmatis dan apolitis, tidak peduli. Sehingga kepala daerah itu dengan gampang hari ini di Indonesia. Jadi ada satu kepala daerah mengatakan begini, kami lebih baik membayar partai tapi melawan kotak kosong ketimbang kami bertarung kembali, karena ternyata bertarung itu bagi mereka itu melelahkan, mengikuti kampanye, kemudian dananya bahkan kata mereka itu bisa 2 kali lipat dari kotak kosong tadi itu. Gitu ya. Iya. Berarti apakah mereka harus kekuasaan? Ini yang bilang pengamat politik. Iya, berarti kan udah ada kisi-kisi kira. Iya. Jadi kita menghadapi realitas yang seperti itu hari ini gitu. Saya yakin kalau MK putusan MK tidak ada, nggak keluar, lebih banyak lagi kotak kosong. Tapi ada yang bilang kotak kosong itu juga bagian apa ya, semacam kelelahan aktor politik, partai politik karena harus bertarung 2 kali dalam jangka waktu yang dekat kan. Jadi fenomena kotak kosong itu juga bisa dijelaskan, salah satunya itu juga. Dalam artian parpol udah nggak mau repot-repot, udah siapa yang kasih rekom kira-kira gitu kan. Karena itu tadi, karena pertarungan yang baru selesai ini kan disuruh bertarung lagi, jadi banyak yang berpikir ulang. Tapi bisa jadi terjadi mainan parpol sendiri. Ya bisa jadi. Ya kan Bang? Makanya didesain pilkadanya itu berdekatan sama bisa jadi. Iya, karena yang dibilang Bang Dadang tadi, untuk ngelawan kotak kosong pun ada cost-nya juga gitu. Iya. Oh iya, karena
karena kan harus bayar. Iya, ya kan gitu. Berarti emang betul itu permainan dari parpol sendiri atau kayak gimana? Nah biasanya bang, kalau misalnya di suatu daerah itu bang, dia lebih memilih kotak kosong daripada ada calonnya, itu termasuk pesanan atau tidak bang? Eh, bisa ada pesan, bisa juga tidak. Di satu kasus yang kita temukan, kotak kosong itu terjadi karena partai-partai, karena si calon yang ada itu terlalu kuat. Terlalu kuat itu. Jadi mereka ada kasus yang calonnya terlalu kuat. Ada, itu kita temukan. Jadi akhirnya semua partai sudah. Ya, daripada memunculkan calon lain, Iya. bertarung 2 kali, parpol yang udah kasih yang pasti menang. Iya. Tapi yang lain adalah sebaliknya, dia tidak terlalu kuat dan kalau dia bertarung juga melelahkan, akhirnya strategi mereka kotak kosong. Itu akan lebih mudah. Jadi lebih bagus kita negosiasi dengan partai sekarang daripada bertarung dengan calon-calon di dalam kontestasi itu. Jadi yang mau tumbuh dibenam aja dengan cara memberi perahu Partai. Iya. Jadi nggak ada yang bisa nyebrang kan? Tidak ada. Semua perahu di bawah. Betul. Walaupun ada ancaman yang ketiga, masyarakat yang kritis bisa juga memenangkan kotak Gerakan kosong. kotak kosong. Gerakan Makassar kotak kosong. pernah kejadian. Nah, Makassar pernah kejadian. Makassar pernah kejadian. Tapi ya itu sepertinya kasuistik karena Ada nggak terjadi di secara umum kan gitu. ada kasuistik ya. Kalau Iya. Makassar ada kasuistik bener. Jadi itu strategi paslon sebetulnya untuk mempermudah mereka Berarti kan berkuasa. kita bisa bilang bahwa sebenarnya pilkada ini kan juga bagian itu tadi salah satu apa yang mau kita diskusikan juga kan, bahwa pilkada ini juga bagian dari transaksi politik nasional ke daerah-daerah itu kan. Sangat. Iya. Jadi kalau kalau kita bisa bilang sebenarnya ya balik lagi kan ada diksi-diksi istilah-istilah ya pemegang saham sebenarnya kan pemilik partai politik itu kan, karena Betul. dia yang bisa bagi rekomendasi. Bayangkan misalnya ada berapa titik pilkada serentak di Indonesia ini dari kabupaten sampai wali kota, dari kota, kabupaten sampai provinsi, ada berapa banyak partai politik yang mengeluarkan rekomendasi dalam satu periode ini. Dan itu kadang beberapa ada yang ya udah di sana kan udah samamu, saya ini sama aku ya. Ya, itu ini kasus calonku, dan itu kan DKI. Kasus DKI seperti itu. Jadi Ridwan Kamil itu digadang-gadang jadi gubernur Jawa Barat. Tapi Karena ada koalisi Gerindra menginginkan Deddy Mulyadi, digeser. akhirnya dibarter lah itu Ridwan Kamil masuk ke DKI. Harusnya kan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Jadi itu politik transaksi. Golkar menyerah. Betul. Ya udah di sana. Dan itu di Itu contoh nyata ya. Satu contoh nyata. Dan itu terjadi juga di kabupaten kota yang lain. Ya bahkan misalnya dalam Barter seperti kasus-kasus misalnya kayak partai-partai kecil pun dia bisa minta, misalnya di kabupaten itu dia beberapa kursi, di tempat yang lain dia bisa ya udah kemarin di sana kan udah kami dukung nih, ini punya kami ya misalnya. Yang penting masuk dalam koalisi besar itu. Koalisi besar itu. Ya, kita sebutlah Kim bisa nggak ketemu di beberapa kabupaten kota kan? Bisa. Ya. Dan mereka bisa bertransaksi juga untuk yang Bang Muja tadi bilang, oh di sini saya, di sini kamu ya, di sini. Ya, berarti kan balik lagi bahwa rakyat pada tingkat lokal itu tidak juga diberi ruang pilihan yang real kan. Sebenarnya kan kalau misalnya kita sebut masyarakat Medan mau mengkritisin sejak awal pilkada ini kan harusnya orang seperti salah satu incumbent misalnya kan harusnya punya ruang. Walaupun di Sumut ini pernah kejadian misalnya Pak Tengku Eri juga sebagai incumbent pernah ditinggal parpol ya kan. Dan ini kan bukan kejadian pertama misalnya. Tapi bagi rakyat dan pemilih yang sebenarnya masih memungkinkan untuk itu kan berarti kan memang betul-betul ditinggal parpol. Kalau Parpol kan nggak peduli dengan itu, balik lagi tuh ya Bang. betul. Dan menurut saya pilkada adalah satu pilihan yang dilakukan partai di mana mereka menegasikan pilihan rakyat. Jadi sebetulnya rakyat nggak punya pilihan di dalam pilkada. Rakyat itu adalah pihak yang dipaksa memilih oleh partai politik
pada calon yang tidak ingin mereka pilih. Itu berbahayanya dalam perjalanan demokrasi kita hari ini. Calon saya Bang Muja di Medan ini. Tapi partai tidak akan terima dia. Artinya saya nggak punya calon. Saya dipaksa oleh partai memilih calon mereka. Itulah realitas kita hari ini gitu. Jadi apakah masyarakat dilibatkan? Ya sama sekali tidak dilibatkan. Itu mulai kapan terjadi, Bang? Sudah lama terjadi di kita. Dan kenapa pola itu masih terus digunain sampai sekarang? Karena itu Apakah mereka pemimpin partai ini tidak akan berpikiran bahwasanya masyarakat akan berpikir nih, tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah-sudah? Ya paling itu tadi, Mbak. Kalau masyarakat- partisipasinya yang rendah, tapi kan nggak ada efek pukul juga Betul. menurut Bang Dadang. Nggak ada Masyarakat- efek pukul juga. penghukuman masyarakat terhadap partai-partai yang begitu nggak ada. Nah, sekarang kita lihat pengalaman di Amerika. Saya pernah baca buku. Di Amerika, kalau pemerintah berlaku zolim, artinya banyak kebijakan pelayanan publik tidak sesuai, tuntutan masyarakat banyak ditolak, pemerintahan berjalan tidak demokratis, maka partisipasi pemilih akan meningkat. Karena orang akan datang ke TPS lebih banyak untuk menghukum. Nah, itu dia. Nah, itu di beberapa negara Eropa, Amerika itu terjadi. Jadi partisipasi meningkat itu bukan karena mereka percaya kepada pemerintah, justru karena mereka tidak percaya kepada pemerintah sehingga mereka butuh suara mereka untuk menggagalkan orang yang tidak mereka sukai. Di kita kebalikannya. Kalau suka mah gak datang. Kita sudah suntuk. Udah lah, bagus mancing aja. Udah ngapain dipikir-pikir gitu-gitu juga ini katanya. Cara menariknya Dengan politik luar. itu biaya mancingnya itu dibayar. Biaya mancing. Jadi bahkan rakyatnya pun udah berpikir udah transaksikan aja sekalian gitu. Itu dia. Turunan. Ya. Jadi kita menghadapi paradoks demokrasi yang sudah menjadi realitas dari demokrasi kita saat ini. Tapi memang apa karena itu kebosanan tersendiri dari masyarakat tentang perpolitikan atau gimana sih, Bang? Karena dengar cerita Bang tadi kan kalau misalnya di negara Eropa gitu, mereka datang ke TPS itu hanya untuk menyuarakan saya nggak suka loh gitu kan. Nah, giliran di warga 062 ini gitu ya, giliran mereka nggak suka ya kayak kita bahas tadi, mereka lebih bagus mancing. Lain hal kalau misalnya biaya pancingnya ini diganti, baru mereka mau datang ke TPS. Sementara dari lembaga-lembaga lain atau dari institusi lain selalu bilang, ayo dong ke TPS, ayo dong ke TPS, ayo dong ke TPS gitu. Berarti kan yang harus kita pertanyakan, apakah masyarakat datang ke TPS karena seruan dari KPU atau seruan biaya pancing yang diganti, atau memang karena pikiran apa? naluri dia naluri sendiri politiknya itu. supaya Medan ini pada 5 tahun ke depan akan lebih baik dari sebelumnya. Kalau yang itu jumlahnya cuma 5%. Yang terakhir itu. Yang terakhir itu. Biaya pancingnya dibayar itu mungkin yang 80%. 85% mungkin Bang, bukan 80%. Karena memang kan Bang, Walaupun yang kritis Jadi luka itu bisa ditransaksikan kira-kira gitu. bisa. Karena di elit politik luka itu Iya. nggak ditransaksikan. Iya. Di elit politik Di luka kita itu- bisa. Di kita Di juga kita bisa. bisa. Saya pernah bicara sama seorang bupati. Dia 10 tahun berkuasa di satu kabupaten di Indonesia. Dia katakan waktu kita survei anjlok semua ini kepemimpinan untuk di 2 periode yang kedua. Ya 5 tahun yang ini ada masalah dengan masyarakat. Tapi dia bilang sama kami waktu wawancara, ya itu tadi, itu bisa kita transaksikan. dan dia ternyata menang mutlak di periode yang kedua. Itu tadi dengan transaksi ke masyarakat yang tersakiti tadi. tapi Bang kayaknya terlalu jauh kita ngebahas tentang itu. Kita ini kan media nih Bang.
yang namanya pilkada ataupun pilgub itu kan pesta demokrasi, Bang. Di mana masyarakat tuh memang harus betul-betul pesta. Nah, bagian jurnalis kan termasuk masyarakat. Disitulah seharusnya calon kandidat ini menggelontarin duit ke media untuk iklan biar publishnya jejak digitalnya bagus di Google gitu kan, atau di internet. Tapi nyatanya sekarang tuh Bang, mereka lebih memilih pakai jalur-jalur yang upeti tadi Bang. Daripada alokasi dananya ke media, ke sosmed, atau ke Instagramable atau gimana, mending kita langsung aja ngebayar yang ini. Duduk, baik di kepala daerah, baik di DPRD, itu berlaku. Dan itu bukan rahasia umum. Jadi sebenarnya Bang, media masih dibutuhkan dalam pilkada, proses pilkada, atau uang yang berperan. Kalau kita kembali ke jawaban yang sebelumnya, faktor uang itu faktor yang sangat menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pendidikan politik, di dalam konteks politik, pendidikan politik adalah faktor utama yang harusnya dilakukan oleh partai politik. Dan itu nggak bekerja, Pak. Nah, saya ingin mengatakan yang dilakukan partai politik hari ini adalah pembodohan politik, bukan pendidikan politik. Jadi mereka tidak akan menyuarakan atau mempublish programnya di pers, di media. Dia tidak akan datang ke perguruan tinggi, dia tidak akan debat, dia tidak. Karena itu faktor-faktor yang mereka hindari. Mereka lebih percaya bahwa menang itu adalah transaksi langsung ke pemilih, mereka selesaikan dan biayanya lebih murah. Survei itu adalah kegiatan yang paling dihindari oleh para calon. Karena itu juga dianggap membuang-buang uang, lebih baik transaksi. Hanya beberapa calon yang butuh dengan peta politik aja yang melakukan itu. Betul. Bagi yang enggak, udah ya langsung paham aja, lah. langsung aja mereka. Jadi kita paham itu. ini bukan dunia politik kita, bukan dunia untuk mencerdaskan rakyat, dunia untuk membodohi rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Kalau kita mau jujur dengan realitas pemilih kita. Berarti Bang sebenarnya Bang, wait, suaraku potong Bang. Sebenarnya Bang, orang-orang yang kategori apa sih Bang yang haus kekuasaan, yang memang mereka pengen jadi kepala daerah gitu Bang? Misalnya seorang pengusaha kah? Seorang jurnalis kah? Seorang mahasiswa kah? Yang bisa harus menjadi kepala daerah dalam suatu lingkungan? Dadang udah sebut di belakang diskusi awal di belakang kamera kan. Tadi kan Bang Dadang sudah, tapi jangan sebut nama Bang. Oh, Kriteria itu aja. Enggak. Bang Akbar mancing ke sana. Karena kalau iya, yang paham. Tapi jangan sebut nama. Karena kayak gini. Karena memang Bang kayak gini ya kan Bang. Kita harus memiliki ancak biar kita bisa menghidupi kelompok. Dalam hal ini kan Bang, partai politik itu kelompok. Kelompok itu tuh harus menang. Jadi siapa yang harus dimasukin dalam kandidat di pilkada ini gitu. Makanya tadi mungkin ada kaitannya gini Bang. Bagi-bagi kue dari atas. Rasa luka lama yang dibilang Bang Muja tadi. Apakah ada sangkut pautnya dengan pilpres? Kalau misalnya memang masih ada, jadi buat apa pilkada? Tunjuk langsung aja dari partai pemenang. Toh kan kelompok juga. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah partai-partai lain legowo atas penunjukan langsung mungkin? Itu gimana sih Bang pandangnya dari? Karena gini Bang, kira-kira kan, karena kan kita paham bahwa dalam konsepsi akademik kan suka menyebutnya, nah ini kan demokrasinya prosedural, kira-kira gitu ya. Yang sebenarnya itu tadi dalam diskusi kita di belakang ini tadi kan, ya ada diksi-diksi di media sosial yang suka bilang sebelum pemilihan kita udah tahu siapa pemenangnya gitu-gitu kan. Nah, jadi maksudnya
apa perlu lagi nggak sih kita begini-begini gitu. Jangan-jangan ini hanya untuk ya memeriah-meriahkan bahwa kita demokrasi gitu. Saya kalau pakai pemikiran administrasi negara, pilgub itu tidak perlu dipilih. Pilgub ya. Kalau itu aku juga sepakat, gubernur nggak usah lah, karena perwakilan pemerintah Persis. pusat. Karena dia buka otonominya nggak. Iya. Pasti kalau orang administrasi negara pasti setuju itu. Walaupun untuk kabupaten kota oke lah. Walaupun sebetulnya pemilihan langsung yang kita laksanakan hari ini penuh dengan berbagai masalah yang luar biasa yang kita sebutkan tadi itu. Karena tidak ada orang yang pingin betul-betul pertarungan ini berjalan secara fair, secara adil. Nah itu. Akhirnya sekarang seperti Machiavellian gitu. Jadi orang berbuat dengan cara apa saja untuk meraih kekuasaan. Cuma itu sekarang yang ada di dalam kosakata politik kita. Yang penting berkuasa, bukan kualitasnya diukur gitu. Di Amerika ada namanya penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Itu kita baca dari perjalanan Donald Trump kemarin. Donald Trump itu dianggap menjadi presiden Amerika ketika penjaga gerbang itu sudah roboh. Siapa penjaga gerbang itu? Biasanya kaum akademisi. Orang-orang yang membuka lembaran-lembaran masa lalu, kemudian mempublishnya, memberitahu kepada masyarakat, pers, dan seterusnya. Di kita ini menjadi politisi itu mudah sekali. Mudah sekali. Bukan suatu kesulitan. Asalkan kita punya uang. Itu aja syaratnya. Jadi syarat kualitatifnya sudah nggak ada. Mau latar belakang kita seburuk apapun di belakang kita, itu bisa diputihkan. Mau pengalaman kita nggak ada, bisa disablon. Muka kita seburuk apapun, pakai, apalagi sudah ada AI sekarang kan, Bang Akbar bisa ganteng sekali nanti. Jadi intinya cuma siapkan duit. Ternyata kalau kita periksa, hanya 4 kelompok yang punya uang di Indonesia ini. Siapa itu? Pengusaha. Jangan sebut nama ya Bang. Kelompok pengusaha, mereka punya uang. Birokrat, mereka punya uang. Politisi, mereka punya uang. Dan kemudian preman, mereka punya uang. 4 kelompok inilah yang sekarang memiliki uang di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat, kepala daerah pun akan mengikuti dari saluran-saluran ini. Nah itu dia. Karena masyarakat sudah nggak punya harapan. Kita nggak punya harapan. Jadi kalau ditanya sama Bang Muja, abang pengen jadi calon wali kota Medan? Ya dari lubuk hatinya. Tapi kalau di realitanya udahlah nggak usah. Karena tadi itu kita harus nyiapin uang ratusan miliar, puluhan miliar dan seterusnya. Begitu kita dihadapkan dengan uang, kita sudah takut gitu, sudah mundur gitu dengan sendirinya. Tapi kalau tadi itu fair, adil, wah kita mungkin begitu diminta masyarakat kita masih rasional gitu. Nah itu. Ada preman pengusaha preman, ada macam-macam kan. Apalagi kalau ada kombinasi iya. dia. Ada yang birokrat. Itu kolaborasi seru ya. Kolaborasi dalam dirinya terbentuk 2 identitas, misalnya preman pengusaha, ada yang birokrat pengusaha, ya kan? Langsung jadi bareng dia. Ada yang politisi birokrat dan pengusaha, macam itu ya kan? Nah, itu tiga kanal dia udah kuasain kan? 3 kanal dia udah kuasain. Apalagi kata Bang Akbar tadi, 4-4-nya berkolaborasi. Iya, 4-4-nya berkolaborasi. Udah nggak akan terkalahkan itu. Iya. Jadi apa namanya, gitulah Bang, menarik. Dan closing terakhir itu maksudnya kira-kira apa ya? Jangan-jangan kita mau tes sekali lagi bahwa pilkada ini kira-kira karena berdekatan waktu dengan pilpres itu, apakah juga bagian dari semacam membagi kekuasaan ini? Iya. Itu closing terakhir. Iya. Ya saya kira kita setuju dengan pernyataan itu
bahwa pernyataan itu ada benarnya dan sudah berlangsung sebetulnya. Jadi koalisi Kim yang begitu kuat, ya tentu itu akan lebih mudah bagi mereka untuk menata. Walaupun Pak Prabowo mengatakan silakan teman-teman berkreasi dengan nggak mesti kita ini harus satu-satu gitu. Tapi dalam kenyataan di bawah tetap saja penataan Kim tetap terjadi, bagi-bagi jatah, bagi-bagi kue dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu bagian yang tidak bisa kita elakkan hari ini, ikut dalam soal demokrasi lokal kita hari ini. Berarti selain membagi jatah menteri bisa jadi membagi jatah kepala daerah. Oke, silakan Bang Akbar. Ya, kayaknya memang nggak terasa nih kan Bang, kita sudah berbicara mengulas sedikit, walaupun hampir mengulitin tentang pilkada Kota Medan gitu Bang. Mulai dari ya jarak waktu pilpres sama pilkada atau pilgub, sampai kepada apakah masyarakat masih percaya dengan sistem pilkada yang kita bahas tadi. Tapi memang apapun itu Bang, tetap kita harus ke TPS ya Bang ya? Harus ya. Kita Baik dalam bentuk menghukum ataupun tidak. itu enggak. Maksudnya kalau misalnya versi masyarakat kita ini, kita datang ke TPS, kalau misalnya kesal banget tuh sama calonnya, cucuk aja gitu, atau gimana? Ya, tapi itu saja deh untuk pembahasan kita tentang bincang santai politik. Terima kasih Bang Dadang, terima kasih Bang co-host juga, Bang Buja. Kita akhirnya selamat beraktivitas kembali. Siap.